Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update info GTK per 21 Februari, sorry ya. Kita mulai dengan satu hal yang paling bikin deg-degan Bapak Ibu Guru. Info GTK ya, beberapa waktu yang lalu kan sempat maintenance ya. Lalu sebenarnya mulai tanggal 20 kemarin ya, itu sebagian akun sudah mulai ada perubahan status. Nah, ini biasanya tanda bahwa sistem dengan berjalan tarik data atau cut off itu mulai dilakukan, kemudian masuk ke proses verifikasi dan validasi untuk penerbitan SKTP di bulan Februari ini. Nah, jadi mohon jangan langsung panik Bapak Ibu Guru kalau Bapak Ibu Guru belum melihat SKTP-nya terbit ya, di tanggal 15 hingga tanggal 20 ya, karena yang terjadi ini adalah bertahap. Jadi tanggal 15 itu umumnya penarikan data, kemudian tanggal 16 sampai tanggal 20 itu adalah proses cek dan validasi, dan biasanya mendekati tanggal 20 itu mulai terlihat hasil yang lebih jelas. Jadi di video ini saya akan bahas 3 hal. Yang pertama itu arti perubahan status info GTK setelah maintenance. Kedua, timeline yang realistis ya untuk penerbitan SKTP Februari 2026 dan apa yang sebaiknya Bapak Ibu lakukan biar aman ya. Jadi ini adalah bagian penting buat Bapak Ibu Guru biar Bapak Ibu Guru bisa melihat status di info GTK-nya terkait dengan perkembangan pencairan tunjangan sertifikasi gurunya. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu Guru bahwa bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, buku-buku PAUD ataupun e-book yang bisa menambah penghasilan Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu Guru, ini adalah update info GTK dan SKTP per 21 Februari 2026 ya. Jadi kondisi per 21 Februari 2026 sampai saya membuat video ini, saya belum menemukan laporan adanya penerbitan SKTP ya, setelah beberapa waktu yang lalu dilakukan sistem perbaikan atau maintenance ya, lalu kembali mudah diakses lagi. Sebenarnya mulai diakses itu per 20 Februari kemarin gitu ya. Sebenarnya per 18 Februari kemarin ya, sudah ada beberapa, tapi yang banyak kemudian bisa diakses itu tanggal 20 Februari. Nah, kalau saya mengacu kepada penerbitan SKTP di bulan Januari, itu tanggal 20 Januari itu sudah terbit. Nah, saat ini itu untuk yang bulan Februari itu kok kasusnya berbeda ya. Saya bilang kenapa kasusnya berbeda, karena untuk di bulan Februari tanggal 20 itu belum ada penerbitan SKTP ya. Dan saya memantau hingga pagi ini itu belum ada guru-guru yang melaporkan kalau SKTP-nya itu sudah terbit ya. Saya khawatir bahwa kalau terbit di atas tanggal 20 itu akan menyebabkan keterlambatan dalam pencairan tunjangan profesi guru di bulan Februari ini ya, gitu. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi ini Bapak Ibu Guru ya, tidak terjadi keterlambatan pencairan untuk TPG di bulan Februari ini. Tentu kita berharap bahwa semuanya itu bisa berjalan dengan lancar ya untuk ini ya, untuk TPG di bulan Februari, karena kita ketahui bahwa saat ini bulan puasa, dan meskipun bukan bulan puasa sebenarnya ya, tapi kita sangat butuh akan hal tersebut ya. Nah, pada beberapa waktu yang lalu itu muncul perubahan status atau hasil tarik data, contohnya beberapa akun itu menjadi valid ya, terutama untuk yang guru tunggal. Kemudian sebagian guru itu melaporkan kabar baik setelah cek ulang ya di info GTK-nya. SKTP Februari belum terbit per 21 Februari ini, masih tahap proses ya. Karena ini hari Sabtu, mudah-mudahan kita tunggu sampai jam 4 sore nanti apakah ada guru-guru yang melaporkan adanya penerbitan SKTP untuk Februari 2026 ini ya, per 21 Februari 2026. Nah, ini memahami dulu Bapak Ibu Guru ya terkait dengan cut off, tarik data, di mana cut off itu adalah batas sistem penarikan data umumnya dari Dapodik ya untuk diproses di info GTK. Nah, saya seringkali menghimbau kepada Bapak Ibu Guru bahwa Bapak Ibu Guru tolong kalau mengupdate Dapodik itu jangan sampai lewat tanggal 15 ya, karena tanggal 15 itu sudah proses
penarikan data ya. Jadi setiap tanggal 15 di setiap bulannya itu proses penarikan data. Nah, khawatirnya kalau Bapak Ibu itu melakukan update di atas tanggal 15, maka khawatirnya itu SKTP-nya terbitnya telat. Nah, saya kira kalau sudah telat SKTP-nya, Bapak Ibu guru pasti sudah memahami ya apa yang akan terjadi. Tentu adalah keterlambatan pencairan tunjangan profesi gurunya. Nah, setelah cut off, sistem itu masuk ke fase verifikasi dan validasi. Jadi, Bapak Ibu guru bisa cek syarat, konsistensi data, dan beban ajar. Oh iya, Bapak Ibu guru, sekaligus saya menjawab pertanyaan beberapa guru ya yang menyatakan hal ini. Apakah setiap bulan itu data kita harus diupdate di Infogetik, di Dapodik? Jawabannya iya. Ya, jawabannya iya. Nah, saya juga tidak paham kenapa kok setiap bulan itu guru-guru dituntut untuk mengupdate datanya di Dapodik gitu ya. Kita sepertinya belum terbebas dari administrasi ya Bapak Ibu guru ya. Saya pikir dengan adanya perubahan sistem bahwa pencairan dilakukan tiap bulan itu beban administrasinya akan berkurang gitu. Tidak lagi mengupdate setiap bulan di Dapodik. Tapi kenyataannya kita harus update setiap bulan di Dapodik gitu ya. Saya juga tidak mengerti dengan sistem yang ditawarkan ini. Udah gajinya kecil, kemudian kita harus dituntut untuk jauh lebih disiplin ya. Disiplin sih tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Asalkan kalau misalnya prosesnya itu lebih transparan, lebih lancar, kemudian tidak terjadi sekali penunggakan gitu. Yang menjadi masalah ini kan seringkali terjadi penunggakan pembayaran ya, seperti itu. Kemudian maintenance itu sering terjadi saat proses sinkronisasi atau proses dari validasi data tersebut. Jadi ini sebenarnya wajar ya untuk maintenance tersebut. Nah, dampaknya itu adalah status bisa berubah, bisa valid, invalid, atau menunggu ya setelah proses berjalan. Nah, beberapa kasus di teman-teman guru yang berkomentar itu menyebutkan bahwa saya invalid ya karena nomor rekeningnya salah gitu. Nah, padahal dia merasa bahwa nomor rekening itu sudah benar. Kemudian ada hal-hal yang lain juga ya, yang 24 jam tatap muka itu dia tidak valid gitu. Nah, padahal dia sudah merasa bahwa 24 jam itu sudah terpenuhi. Nah, ini yang akhirnya saya menyarankan untuk menghubungi operator sekolah karena yang akan mengupdate di Dapodik adalah operator sekolahnya. Nah, timeline proses ini pola bulanan yang dibahas. Jadi tanggal 15 itu adalah cut off Bapak Ibu guru ya, setiap bulan itu pasti yaitu penarikan data. Kemudian tanggal 16 sampai 19 itu verifikasi, validasi dan persiapan penerbitan SKTP, dan sekitar tanggal 19-20 itu mulai terlihat sebenarnya hasil validasi ya, dan SKTP berpotensi terbit bertahap ya. Nah, mudah-mudahan ini terbit SKTP-nya itu bertahap ya. Nah, catatan, tanggal adalah estimasi pola proses. Ini bisa berbeda sesuai dengan kondisi sistem di masing-masing daerahnya gitu. Tapi kalau saya membacanya sebenarnya siapa cepat mengupdate datanya Dapodik itu yang akan cepat diproses gitu. Nah, kenapa sekarang SKTP itu per bulan? Jadi awal Januari itu sempat muncul SKTP berperiode ya, Januari hingga Juni. Banyak yang mengira bahwa ini semesteran. Namun kemudian pola berjalan itu menjadi SKTP terbit per bulan. Jadi validasi otomatis per bulan Bapak Ibu guru. Konsekuensinya setiap bulan itu ada siklus 15 hingga 20 ya. Tarik data, validasi, terbit SKTP. Jadi fokus guru itu memastikan data itu rapi sebelum cut off. Nah, ini checklist praktis buat Bapak Ibu guru. Jadi rapikan data Dapodik sebelum pertengahan bulan, jangan mepet ya cut off-nya. Pantau Infogetika terutama setelah maintenance, biasanya ada update status. Nah, jika tanggal 16 hingga 19 itu belum berubah, jangan panik Bapak Ibu guru, tunggu hingga mendekati tanggal 20. Periksa hasil krusial mulai dari jam mengajar, linearitas, penugasan, rombel, dan administrasi yang terkait. Yang perlu diingat itu Bapak Ibu guru, ketika SKTP terbit itu tidak secara langsung tunjangan profesi Bapak Ibu guru itu cair pada waktu itu juga. Jadi masih ada proses pembayaran di daerah. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.